Nama saya Yeyen Widiana dengan NIM 8570153988. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah IDIK 4013 atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pembimbing Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI. Yang mana pada video kali ini saya akan mengungkapkan inspirasi apa yang didapatkan serta komitmen dan rencana setelah mengikuti mata kuliah IDIK 4013. Setelah mengikuti mata kuliah IDIK 4013 atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah, saya mendapatkan informasi serta nantinya saya berkomitmen dan berencana untuk diterapkan dalam kehidupan saya sehari-hari serta dalam kegiatan saya pada perkuliahan. Yang pertama, pada mata kuliah ini saya mendapatkan inspirasi bagaimana cara penyusunan ide dalam penulisan karya ilmiah itu ternyata harus berstruktur. Jadi dalam penyampaian ide yang tertuang dalam karya ilmiah itu tidak boleh asal-asalan, namun ada struktur-struktur dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Nah, dalam hal ini diajarkan bagaimana cara penyusunan pendahuluan, adanya kajian pustaka, adanya metodologi, hasil, dan kesimpulan. Nah, dalam hal ini dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bidang akademik saya nantinya ketika pada semester selanjutnya menghadapi mata kuliah dalam penyusunan karya ilmiah. Sehingga pada perkuliahan selanjutnya saya menjadi tahu struktur-struktur penulisan karya ilmiah yang baik. Pada mata kuliah ini juga saya merasakan motivasi serta dorongan dari Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI, bagaimana cara mengembangkan keterampilan riset. Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI selalu mendorong mahasiswanya untuk mampu mencari, mengevaluasi, serta menganalisis informasi dari berbagai sumber. Apalagi pada kegiatan tutorial webinar, Bapak Yuri Fitrian selalu mendorong mahasiswanya untuk mengembangkan keterampilan riset, yang mana harus bisa memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Serta ketika melakukan presentasi di kelas, Bapak Yuri Fitrian selalu mendorong untuk kita menyampaikan gagasan-gagasan terkait materi yang sedang disajikan dengan memanfaatkan sumber lain. Sehingga dalam melakukan presentasi untuk membahas suatu modul, Bapak Yuri Fitrian selalu mendorong kita untuk bisa menjelaskan bab-bab yang memang tidak ada penjelasan dalam modul tersebut. Sehingga dari presentasi-presentasi yang dilakukan di kelas, kita jadi mengetahui bahwa makna secara mendalam terkait bab tersebut itu apa. Lalu pada mata kuliah ini juga saya mendapatkan inspirasi yang nantinya dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ini sangat penting sekali dalam dunia perkuliahan saya. Saya masih ingat bahwa Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI selaku tutor atau dosen pembimbing pada mata kuliah ini pada awal perkuliahan selalu menyinggung masalah untuk apa menjadi mahasiswa kalau tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nah, pada mata kuliah ini Bapak Yuri Fitrian, Eskom MSI selalu mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Peningkatan kemampuan berpikir secara kritis ini Bapak Yuri Fitrian menekankan bagaimana kita ketika melakukan presentasi itu dapat menyampaikan materi dengan menggunakan intonasi, pelafalan kata, serta kelengkapan materi terkait dengan apa yang kita presentasikan. Presentasi juga tidak hanya sekedar membaca slide yang ada di PPT, namun kita diajarkan untuk bisa menerangkan materi yang kita sampaikan, sehingga rekan-rekan yang lain yang menyimak kegiatan presentasi tersebut dapat mengetahui arti dan makna secara mendalam terkait apa yang sedang disajikan pada presentasi tersebut. Tidak hanya sekedar presentasi hanya mencetak atau mengcopy kata-kata yang ada di dalam modul saja, namun kita harus bisa mengungkapkan gagasan
pemikiran serta pemahaman kita terkait materi yang disajikan pada presentasi tersebut. Selanjutnya pada mata kuliah ini juga saya mendapatkan inspirasi bagaimana cara menyampaikan ide secara efektif. Pada mata kuliah ini memang kegiatan presentasi itu saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dan pembelajaran yang menjadi kekurangan saya pada semester-semester sebelumnya. Yang mana pada semester sebelumnya mungkin dalam pembuatan PPT itu masih asal-asalan. Yang pada mata kuliah ini saya mendapatkan pengalaman. Misalnya dulu semester sebelumnya saya ketika membuat PPT itu saya ketika kegiatan belajar 1 hanya ditulis dengan KB1. Nah, pada mata kuliah ini Bapak Yuri Fitrian membimbing mahasiswanya mengarahkan bagaimana yang baik dalam penulisan di PPT tersebut. Ternyata tidak boleh ditulis dengan KB1 saja, tetapi harus kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Lalu pada kegiatan presentasi pun seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Bapak Yuri Fitrian Eskom MSI selalu menerapkan bagaimana kita harus menyampaikan gagasan atau pemikiran kita secara jelas, singkat, namun tetap berbobot. Tetap berbobot dalam arti harus sesuai dengan materi yang kita sajikan pada presentasi tersebut. Dalam penyampaian ide yang efektif ini, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi, yang mana ternyata ketika kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, atau menyampaikan pemikiran kita itu, kita harus menyusunnya dengan kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, agar nantinya ketika kita memberitahu orang lain, ketika kita presentasi, atau ketika kita berbicara dengan orang lain, nantinya orang lain tersebut dapat memahami apa sih yang sedang kita bicarakan, apa sih yang sedang kita bahas, sehingga dalam alur berbicara, dalam alur mengobrol, itu harus searah. Pada mata kuliah ini juga saya diajarkan bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan ini juga saya dapatkan ketika melakukan kegiatan tutorial webinar pada kegiatan presentasi, yang mana kita harus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Kita tidak bisa hanya sekedar mengetahui subjek A, ya A saja, tetapi kita harus bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk menunjang bagian A itu tadi. Sehingga dalam kegiatan presentasi ini saya merasakan sekali bagaimana dalam setiap pembahasan yang hanya penjelasan dangkal, namun dalam hal ini harus dijelaskan secara mendalam. Dan saya juga merasakan bahwa ternyata ilmu atau pemahaman kita terhadap suatu materi pembelajaran itu tidak hanya kita sekedar memahami saja, tetapi kita harus bisa juga menyampaikan kepada orang lain. Jadi paham bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi paham juga untuk kita sebarkan, untuk kita berikan kepada orang lain, berikan pemahaman kepada orang lain. Nah, itu baru yang dinamakan dengan paham. Karena kalau hanya paham dengan diri kita sendiri, sedangkan kita tidak bisa memberikan informasi atau kita tidak bisa menyampaikan terkait materi yang kita pahami tersebut kepada orang lain, maka itu akan sia-sia. Itu bukan yang dinamakan dengan paham. Namun paham itu untuk diri kita sendiri, dan kita bisa memberikannya kepada orang lain juga. Jadi secara keseluruhan pada mata kuliah ini secara garis besar dapat saya simpulkan inspirasi, komitmen, serta harapan setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi ini saya dapatkan paling besar itu ketika melakukan kegiatan presentasi. Di sini saya mendapatkan banyak sekali inspirasi terkait bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara menyampaikan gagasan dengan benar, bagaimana cara
memahami materi dengan benar, bagaimana cara mengumpulkan materi untuk nantinya disajikan dengan benar, dan masih banyak lagi inspirasi-inspirasi yang saya rasakan. Lalu harapan saya secara garis besar setelah mengikuti mata kuliah ini adalah untuk nantinya dapat saya terapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada dunia pendidikan saya, yang mana pada mata kuliah ini diajarkan secara detail bagaimana cara-cara penyusunan karya ilmiah yang berstruktur, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang logis, yang efektif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, pada perkuliahan selanjutnya, saya nantinya mengharapkan dapat menyusun karya ilmiah dengan baik sesuai dengan apa yang dipelajari pada semester ini. Lalu komitmen saya setelah mengikuti perkuliahan ini secara garis besar, saya akan memperbaiki diri saya dan selalu mengevaluasi diri saya bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menyampaikan gagasan serta pemikiran yang baik, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya dalam menyampaikan berbagai informasi ataupun gagasan yang ada pada diri saya. Tidak hanya untuk diri saya, namun saya juga belajar untuk lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Serta saya juga akan berkomitmen ketika menampilkan atau menyajikan presentasi pada semester-semester selanjutnya, saya akan menyiapkan materi yang memang sesuai dengan apa yang sedang dibahas, serta saya bisa menyampaikannya dengan pelafalan, dengan intonasi, dengan bahasa yang nantinya mudah dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan yang lain dalam kelas tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inspirasi, harapan, serta komitmen setelah mengikuti mata kuliah IDIK 4013 atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuri Fitrian selaku tutor pada mata kuliah ini yang senantiasa membimbing saya dan rekan-rekan pada kelas A dalam menyelesaikan modul yang ada di mata kuliah IDIK 4013. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Yuri Fitrian yang telah mengajarkan banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya belum saya ketahui. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Yuri Fitrian yang telah mengajarkan bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.